Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, silakan duduk. Kalau boleh tahu aktivitas kamu hari ini ngapain aja? Belajar, berolahraga, terus ada biasa ada makanan MPG, Ya. terus sholat, terus istirahat. Oke, jadi kegiatan aktivitasnya itu di sekolah ya? Ya. Di sekolah belajar, pulang sekolah sekarang ya? Ya. Oke, baik. Nah, untuk kesibukannya akhir-akhir ini kamu ngapain aja? Eskul PMR karena bulan Desember mau ada pelatihan, jadi sekarang lagi sibuk-sibuknya ngapalin, terus minggu depan juga mau ada ujian. Oke, jadi kesibukannya itu kamu di PMR gitu ya, karena bentar lagi mau ada lomba pelantikan. Oke, baik. Nah, di sini kita melakukan pertemuan sesi kedua ya. Kemarin kita sudah melaksanakan sesi ke-1, sekarang melakukan sesi kedua ya. Oke, baik. Nah, di sini sama ya kayak kemarin gitu, waktunya 30 sampai 45 menit. Apakah kamu bersedia? Bersedia. Oke. Nah, di sini dalam sesi konseling yang pertama itu kamu kita sudah menyepakati ya. Kita sudah menyepakati tugas rumah yang dimana kamu itu waktu seminggu yang lalu itu kamu tugas rumahnya itu tidak akan memegang HP gitu ya, tidak akan memegang HP di malam-malam gitu ya, dan juga akan belajar sebelum besoknya masuk sekolah gitu ya, kamu akan belajar gitu. Lalu ketika libur kamu akan berolahraga gitu ya, betul seperti itu. Nah, apakah kamu sudah melakukan? Sudah, saya setiap hari Sabtu atau Minggu gitu suka jogging ke daerah sama mama. Terus kalau malam-malam juga belajar setiap hari, kecuali hari libur. Oke. Jadi kamu udah melakukan hal-hal produktif yang positif gitu, kamu jalan-jalan sama orang tua gitu, berolahraga gitu di pagi hari gitu, lalu mengerjakan tugas juga gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu jika kamu melakukan semua itu, perubahan positif apa yang terjadi kepada diri kamu setelah pertemuan yang kemarin? Pas malam jadi tidurnya lebih cepat gitu, jadi datang ke sekolahnya juga nggak lama, nggak telat. Lalu apa lagi? Terus jogging ya, suka kayak dari kan aku tuh mau mengecilkan badan gitu. Jadi sedikit apa ya, berkurang. Apalagi ada lagi? Nih udah. Perubahan positifnya itu jadi kamu yang tidak akan memegang HP itu menjadi kamu itu jadi mudah tidur gitu ya, mudah tidur di masih siangnya ya kamu tidur gitu. Lalu dan itu membuat kamu pergi ke sekolah juga, berangkat ke sekolah juga jadi tidak terlambat gitu ya. Oke, apakah dari belajar kamu perubahan positif apa yang terjadi dari belajar kamu? Belajar ya, jadi nilai juga jadi meningkat lagi, seperti yang kemarin kan nilai aku kecil gitu ya. Sekarang mah jadi lumayan naik. Berapa kalau boleh tahu? Pas dulu, Ya, dulu sama sekarang. Dulu mah 75, 70 lah. Tawa 74 gitu. Sekarang? Sekarang mah 89, 100. Oke, luar biasa ya. Peningkatannya itu memang ada gitu ya, sangat drastis gitu. Oke, baik. Nah, lalu apa yang membuat kamu bisa seperti itu? Karena Motivasinya seperti apa kalau boleh tahu? Kan motivasi dari diri sendiri gitu ya, ingin membanggakan orang tua. Terus kalau misalkan nilai naik juga kan orang tua saya pasti memberi hadiah. Oke. Jadi ada hadiah dari orang tua, jadi kamu juga ingin membahagiakan orang tua gitu, dan juga nanti jika kamu nilainya bagus juga, orang tua juga akan mengasih hadiah ke kamu gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu
sudah menjalankan tugas rumahnya itu dengan baik ya, ada dampak positifnya ke kamu gitu, nilai jadi naik dan juga kamu jadi produktif gitu, tidak selalu kan kemarin mah kamu teh malas mungkin ya, malas gitu ya, sering lebih enak main HP gitu, tapi sekarang mah kamu bisa menjalankan aktivitas yang memang berolahraga gitu, lalu mengerjakan juga kamu jadi ada gitu karena kamu memotivasi diri sendiri gitu ya. Nah lalu sekarang jika diskalakan dari yang dimana skala 0 itu kamu merasa malas gitu, dan 10 itu kamu merasa rajin semangat lagi, sekarang berada di skala berapa? 10,5. 10,5. Oke, 10 ya, kemarin itu 10 ya. Kemarin itu kamu berada di skala 8 ya, maaf ya belum dijelasin dulu. Nah kemarin itu kamu berada di skala 8. Nah sekarang berada di skala berapa kira-kira? 9,5. Oke. Bisa dijelaskan di 9,5 itu kamu seperti apa? Kalau seperti ke sekolah lebih semangat ya. Karena di sekolah tuh saya niatnya bukan hanya belajar gitu, karena kan bertemu dengan teman-teman, terus di sana juga di sekolah tuh ada terus saya, jadi kayak semangat gitu. Jadi kamu itu di skala 9,5 itu kamu menjadi lebih semangat gitu, dan juga ada seseorang mungkin ya di sekolah, jadi tambah rajin gitu kamu tuh ya, karena kamu juga ingin menaikkan nilai kamu gitu, dengan cara begitu mungkin kamu bisa termotivasi untuk lebih belajar lebih giat lagi gitu ya. Nah itu sangat luar biasa sekali ya, peningkatan kamu dari yang kemarin kamu bingung gitu ya, nilai kamu anjlok gitu ya, harus gimana gitu, dan sekarang kamu mulai terbiasa dengan hal-hal yang positif dan menghilangkan rasa malas kamu gitu ya. Nah, lalu sekarang saya ada pertanyaan ya, yang mana pertanyaannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk menjawabnya gitu. Nah di sini saya mempunyai buku ya, coba ulang dulu. Nah itu jika diumpamakan ya, buku itu adalah keseluruhan cerita hidup kamu ya, keseluruhan cerita hidup kamu. Nah saya ingin kamu membuka halaman yang dimana semua cerita yang kamu ceritakan kepada saya itu telah selesai. Maka dapat dipahami. Jadi semua cerita yang kamu ceritakan kepada saya itu telah selesai gitu. Lalu dan kamu mempunyai tujuan yang dan kamu buku itu sudah sudah mencapai tujuan kamu gitu ya. Nah sebelum membuka halaman itu coba kamu relax diri terlebih dahulu ya, tenangin dulu, relax. Apakah sudah nyaman? Sudah. Coba tutup matanya. Nah di sini silahkan kamu buka halaman dari buku kehidupan yang kamu ceritakan, kisah kesuksesan kamu. Boleh dibuka di halaman berapa kira-kira? Buka mata. Jangan buka itunya aja. Ya, terserah kamu aja. Ya. Oke, baik. Nah, coba kamu sekarang buka matanya dan fokus pada halaman itu ya. Nah, lalu apa cerita yang kamu lihat pada halaman buku itu? Bayangkan aja. Apa itu keseluruhan cerita hidup kamu ya? Ada apa di halaman itu? Kisah kesuksesan kamu. Ya, semisal kamu udah mencapai apa gitu di buku itu. Oh, ya. Silakan boleh diungkapkan. Ini sesuai yang aku lihat kan ya? Ya. Aku ngebayanginnya pas umur 21 mungkin. 21. Kisah kehidupan kamu yang sudah kamu, kan itu cerita kehidupan kamu ya, yang sudah diceritakan kepada saya. Nah, ada di buku itu. Nah, lalu pastikan di buku itu ada
ada keluh kesah kamu gitu ya, ada pencapaian kamu gitu. Nah, di buku itu pada halaman yang tadi kamu buka itu ada cerita apa di bayangan kamu? Sama keluh kesahnya. Cerita kesuksesannya aja. Di SMA saya cerita yang udah diceritain kepada saya. Kamu kan SMP ya? oh iya. Ya, gak apa-apa, bayangin aja gitu. SMP saya kan kemarin LDKS Iya. jadi OSIS pengennya gue jadi ketua OSIS tapi belum ada. Oke, jadi kamu itu di cerita buku itu kamu kemarin jadi ikut LDKS gitu ya, dan juga kamu keinginannya ingin menjadi ketua OSIS, tapi kamu hanya sebagai anggota OSIS gitu ya. Oke, baik. Kisah kesuksesannya apa coba di OSIS itu? Di OSIS karena kan tidak semua orang bisa jadi OSIS. Saya kan salah satu orang yang beruntung bisa jadi OSIS. Oke, jadi kamu itu di cerita itu kamu menjadi OSIS gitu ya, karena semua orang tidak bisa menjadi OSIS, tetapi kamu bisa menjadi OSIS gitu, dan itu membuat kamu merasa bangga gitu ya terhadap diri kamu. Oke, baik. Nah, lalu berarti di cerita itu kamu sudah ada kayak kamu itu sesuatu yang kamu banggakan ya di cerita itu. Oke, baik. Perasaannya itu seperti apa? Bahagia dan juga senang gitu ya. Tapi ada agak terharu juga. Jadi kamu merasa senang ya? Ya. Baik. Nah, senangnya itu seperti apa? Senangnya seperti senang banget. Senang banget. Bisa dijelasin senangnya itu apa gitu? Senangnya karena jadi dipuji guru Ya. Oke, baik. Nah, jadi pada halaman itu kamu bisa mewujudkan kamu ingin jadi OSIS gitu. Meskipun kamu tidak menjadi ketua OSIS, tapi kamu jadi OSIS yang mungkin semua orang itu pengen gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu jika buku itu jika halaman itu ditarik judulnya, kamu mau bikin judul apa di buku itu? Kehidupanku, baik. Nah, jadi di buku cerita perjalanan hidup kamu itu, di halaman itu kamu akan ngasih judul kehidupanku gitu ya. Oke. Itu sangat menarik sekali ya judulnya. Judul kehidupanku itu memang benar-benar kehidupan kamu gitu ya. Ya, baik. Nah, lalu apa yang berbeda dari halaman itu, dari cerita itu yang lainnya, apa yang menariknya gitu? Apa yang menariknya? Yang saya bayangkan ya, menariknya adalah saya bisa santai aja, bayangin dulu aja gitu. menariknya adalah kan dari sebelumnya aku teh kayak males banget karena HP terus Ya. gitu. Terus menariknya teh aku teh bisa mampu melewati rasa-rasa males itu gitu. Oke, jadi yang menariknya itu di cerita itu meskipun kamu malas gitu ya, tetapi kamu bisa produktif mengikuti OSIS gitu ya, bisa produktif mengikuti OSIS. Baik. Nah, jadi yang membedakan cerita itu dengan cerita yang lainnya itu karena kamu benar-benar berusaha gitu, sehingga kamu mencapai sesuatu yang kamu inginkan gitu ya, dengan menjadi anggota OSIS gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu dalam cerita itu siapa yang pertama kali menyadari bahwa kamu itu bisa berubah gitu? Guru. Ya. Oke, baik, guru ya. Apa yang disadari guru bahwa ada perubahan pada diri kamu?
Apa yang disadari? Guru teh lebih menyadari saya lebih sering pulangnya teh lebih lama, itu kan karena ekskul banyak. Terus nilainya juga biasanya kan dulu Lisa kenapa ini nilainya gitu, tapi sekarang Lisa sih nilainya udah naik. Oke, jadi yang disadari guru terhadap kamu itu karena kamu yang tadinya pulang sekolah langsung pulang gitu ya. Nah sekarang mah kamu melakukan hal produktif dengan ikut eskul gitu ya. Lalu nilai kamu juga berbeda jauh dari yang sebelumnya gitu ya. Dan itu membuat guru kamu itu menyadari perubahan positif terhadap diri kamu gitu. Oke, baik. Apa yang dikatakan guru terhadap kamu ketika guru menyadari itu positifnya ya. Tais nilai sekarang udah naik ya, udah kayak kemarin lagi, suka belajar ya Iya Bu. Jadi yang guru katakan kepada kamu itu karena Rai sekarang nilainya bagus gitu ya. Lalu karena mungkin sering belajar gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu setelah mendengarkan itu apa yang kamu rasakan? senang dan Bangga seperti apa yang kamu rasakan? bangga banget, kayak soalnya kayak biasanya jadi dimarahin gitu kan, sekarang jadi begitu tidak terima. Jadi kamu merasa bangga karena kamu dipuji oleh guru gitu ya, dipuji karena nilai kamu itu naik gitu ya. Ya baik, karena mungkin itu salah satu tujuan kamu mengikuti sesi konseling ini ya, ingin naikkan nilai kamu gitu ya. Oke, baik. Nah lalu ada pada bagian tubuh mana rasa senang dan bangga itu? Ada bagian tubuh mana? Di pikiran ya, oke, boleh. sama di hati. Sama di hati. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin kamu tutup matanya ya, tutup matanya dan fokus pada sensasi senang dan bangga itu yang dirasakan pada bagian tubuh yang tadi, yang ini, yang pikiran sama hati. Nah sambil menyimpan tangan di sana, coba simpan tangannya di hati aja atau di hati aja. Oke, baik. Nah sekarang coba kamu tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Apakah sudah merasa rileks? Sudah, coba ya, kamu fokus ya. Nah perasaan itu besar atau kecil? Besar. Besar ya. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak. Berwarna. Berwarna. Berwarnanya kalau boleh tahu seperti apa? Warna apa? Pink. Berwarna pink. Oke. Nah sekarang saya ingin kamu bayangkan ya, kamu masuk ke dalam yang tidak berbentuk tapi berukuran besar ya, lalu berwarna pink gitu. Nah dan membawa pikiran dan perasaan senang dan bangga itu ke pengalaman keberhasilan di masa lalu, entah itu pada saat SD atau masa kecil atau di umur berapa. Beritahu saya ketika perasaan itu muncul. Muncul. Oke, boleh dijelaskan sambil tutup mata aja. Di umur 12 tahun, kelas 1 SMP, 13 1 MTS, saya berada di ruangan yang tidak berbentuk, berwarna pink. Terus sambil tersenyum lebar dan loncat-loncat terus lari-lari gitu. Oke, jadi kamu apa yang merasa senangnya itu? Merasa senangnya karena saya berada di tempat itu,
Kalau boleh tahu tempatnya itu tempat apa? Kayak rumputan, tapi rumputnya teh warna pink, terus semuanya warna pink. Oke, jadi kamu itu berada di suatu tempat yang memang di warna pink yang memang kamu sukai gitu ya tempatnya itu, dan kamu merasa senang di sana gitu ya. Oke, baik. Apakah ada pengalaman lain, rasa bangga gitu, rasa bangganya itu seperti apa gitu? Coba pikir, coba bayangin lebih fokus lagi, kamunya relax. Ketika kamu apa gitu yang membuat diri kamu bangga dan senang gitu? Karena orang tua saya datang terus memberi hadiah dan memeluk saya. Oke, jadi kamu merasa senang gitu ya? Senang karena orang tua datang dan memberikan hadiah. Karena apa kalau boleh tahu? Karena saya sudah masuk ranking. Oke, jadi kamu sudah ranking berapa? Satu. Oke, jadi kamu dapat ranking 1 dan orang tua kamu datang memberikan hadiah gitu ya. Kalau boleh tahu cara kamu mendapat rankingnya seperti apa? Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Lalu apa lagi? Aktif di eskul. Oke, apa lagi? Berakhlak baik. Oke. Apakah ada pengalaman lain? Tidak. Coba di masa kecil atau bahkan hal-hal kecil ada yang membuat kamu senang, bangga gitu terhadap diri kamu, mau di SD itu kamu mau ngapain gitu? Boleh diceritakan? Di SD saya waktu itu pas kelas 5. Oke, kelas 5 Ikutan lomba nyanyi terus menang. Oke, bagus. Juara 3. Juara 3, luar biasa ya. Terus pas kelas 5 juga ikutan lomba tari gigi. Terus itu masuk kota ini. Terus juara 1. Oke, nari juara 1 dan juga juara 3-nya itu nyanyi gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Apakah ada lagi? Jadi kamu di kelas 5 SD, kamu juara 3-nya itu nyanyi, juara 1-nya itu nari gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, cara agar kamu mendapatkan juara 1 dan juara 3 itu seperti apa yang kamu lakukan? Berlatih secara konsisten, terus menurut saya support dari keluarga tuh, dari guru, dari teman itu sangat penting karena itu tuh salah satu motivasi untuk saya lebih semangat lagi. Oke, jadi dengan cara jadi kamu bisa dapat lomba juara 1, juara 3 itu dengan adanya support dari orang tua, dari keluarga gitu ya, dan juga kamu itu dapat motivasi gitu ya, yang membuat kamu itu lebih bersemangat lagi gitu untuk berlatih gitu agar dapat juara 1 dan 3 gitu ya. Nah, lalu sekarang sudah tidak ada lagi? Oke, sekarang boleh dibuka matanya. Coba kamu relax. Sudah relax. Nah, tadi kan saya sudah mengetahui banyak ya tentang pengalaman keberhasilan kamu gitu ya. Kamu mendapatkan lomba juara 1 dan juara 3 itu sangat luar biasa sekali ya. Apalagi dari nyanyi dan juga dari gitu ya. Oke, baik, itu sangat luar biasa sekali ya. Lalu kamu itu merasa senang gitu ketika berada di situasi yang memang membuat kamu nyaman gitu, dan juga di warna kesukaan kamu pink gitu ya. Oke, berada di tempat yang memang kamu sukai gitu ya. Oke, nah lalu dan sekarang ya, jika diskalakan dari skala 0 sampai 10, sekarang berada di skala berapa? 10,5. 10,5. Enggak 10 aja. Katakan kamu lu 10 lebih 5 saja. 10 lebih 5. Nah, Oke. Oke. 10 mungkin ya. Oke. Nah, lalu bisa dijelaskan lebih detail bagaimana di skala 10 itu? Kayak ngerasa gimana ya ini? Gimana coba?
semangat gitu. lebih semangat gitu. Lalu apa? Senang. Senang tidak. Senangnya itu karena apa? Kan tahu itu tiba-tiba. Tiba-tiba senang juga. Oke, baik. Nah, lalu ternyata kamu itu bisa yang dimana kamu itu awalnya malas gitu ya, dan sekarang kamu sudah banyak termotivasi oleh hal-hal lain gitu ya yang membuat bisa kamu semangat gitu, dan sekarang nilai kamu pun sudah membaik lagi ya, sudah berada di angka atas gitu ya, 85 ya, 85, 83, 80. itu sangat luar biasa sekali ya, peningkatannya sangat luar biasa sekali, dan mungkin kamu itu karena melakukan yang sudah kamu janjikan gitu, tugas yang waktu itu gitu ya kamu kerjain gitu, kamu lakuin gitu, berdampak positif terhadap diri kamu gitu ya. Nah, lalu kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mempertahankan di sekolah 10 itu? Apalagi yang akan kamu lakukan agar kamu itu tetap berada di sekolah 10, tidak merasa malas lagi gitu? Menghindari bermain HP yang terlalu terus belajar lalu apa lagi? Salat. Oke. Jadi yang akan kamu lakukan solusi-solusi baru untuk bisa berubah gitu ya, agar bisa kamu itu bisa tetap berada di keadaan yang memang kamu itu yang kamu inginkan gitu, agar pencapaian yang kamu inginkan itu terwujud dengan kamu akan menghindari main HP yang berlebihan, lalu tetap belajar dan juga tetap sholat gitu. Apakah kamu yakin kamu akan melakukan hal itu? yakin, tapi pasti ada hari yang malas banget. Nah, kalau ada hari yang malas banget, kamu akan seperti apa? Akan lawan kesamaan. Jangan Misalnya kan bisa makan dulu kan, kalau habis makan kan suka gede balik lagi makan ya. Jadi ketika kamu datang lagi rasa malas, kamu akan mengalihkan terlebih dahulu ke agar naikin mood kamu makan, tetapi kamu akan mengerjakannya lagi gitu ya. Tapi kalau selain makan dulu bisa kayak menjadi adik Kita kan jadi pertama. oke, jadi dengan menjailin adik itu membuat kamu merasa mood kamu itu naik gitu ya, dan kamu nantinya juga bisa mengerjakan tugas lagi gitu ya. Tapi kamu bisa dengan cara begitu, kamu bisa benar-benar kembali lagi untuk mengerjakan Ya, tapi saya nonton TV dulu sebentar. oke, TV dulu ya. Nah, berarti solusi yang benar-benar bisa membuat kamu itu tidak malas lagi itu berarti menghindari HP gitu ya, dan juga akan terus belajar gitu, karena kamu juga kan ingin nilainya itu ingin naik gitu dan ingin mencapai ranking 1 gitu ya. Apakah kamu yakin kamu benar-benar bisa untuk melakukan menghindari HP, karena mungkin itu salah satu tantangan belajar gitu ya? Apakah kamu yakin? Bisa. Soalnya kan di WA itu di TikTok CS itu main TikTok, terus di WA biasa jarang ada yang chat gitu. Jadi kayak mau. Jadi kamu TikTok dan WA itu sekarang sudah membuat kamu jenuh gitu ya? Oke, dan kamu akan mengalihkan ke hal-hal yang positif gitu, dengan belajar, terus berolahraga mungkin ya, kalau memang mumet gitu ya, langsung berolahraga gitu, ke hal-hal yang positif gitu ya. Oke, baik. Nah, nanti di pertemuan ketiga ya, di sesi ketiga, saya harap kamu bisa melaporkan hasil tugas rumah yang kamu ini omongin tadi ya. Kamu laporkan kembali kepada saya di sesi berikutnya gitu. Semoga, saya berharap kamu benar-benar mengerjakannya gitu, agar terjadi perubahan terhadap diri kamu ya. Oke, baik. Nah,
Kalau boleh tahu, kamu akan melakukan itu mulai kapan? Mulai pulang dari sini sih. Benar. Ya karena saya ada banyak pekerjaan di rumah, jadi harus Oke, jadi sekarang itu banyak tugas mungkin ya? ya. Oke, jadi kamu akan mulai mengerjakan hari ini gitu ya? Ya mandi dulu, mandi terus makan. Biasanya ya kalau habis makan terus suka sholat terus nunggu ada yang main dulu sama adik kalau main main kalau pergi terus setelah maghrib langsung belajar bahwa nanti malam Jumat jadi sholat. Oke, jadi hari ini kamu pulang dari sini mau mandi, mau makan, sholat, gitu ya. Terus nanti juga karena malam Jumat kamu jadi mau ngaji dulu dan juga habis itu kamu langsung mengerjakan hal-hal yang perlu kamu kerjakan gitu ya, seperti tugas gitu ya. Oke, baik, itu sangat luar biasa sekali ya, langkah yang memang sangat luar biasa sekali gitu ya, yang membuat perubahan terhadap diri kamu gitu ya. Saya berharap kamu benar-benar mengerjakannya ya, agar terjadi perubahan, karena kemarin juga kamu sudah ada perubahan gitu. Sekarang juga sudah berada di skala 10 gitu, dan semoga kedepannya kamu bisa terus berada di skala 10 dengan yang lebih lagi gitu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali ya terhadap kamu. Saya sangat terpukau sekali gitu, yang awalnya kamu malas, sekarang sudah mulai termotivasi gitu ya. Kenapa untuk sekarang sekarang saya ingin, sebelum sesi berakhirnya, saya ingin kamu menuliskan pesan-pesan untuk sesi terakhir hari ini guys, untuk pertemuan hari ini. Pesannya ya. Dia biasa. Bisa dibaca? Ya, sangat bahagia dan saya menjadi punya pengalaman. Jadi kamu merasa bahagia di sesi konseling hari ini dan punya pengalaman baru gitu ya. Nah, di sini sekarang saya akan memberikan pesan-pesan terhadap kamu ya. Sebelumnya saya berterima kasih sekali karena kamu sudah menyempatkan hadir untuk melakukan sesi konseling bersama saya, meskipun keadaan kamu pulang sekolah capek gitu ya, tetapi kamu menyempatkan hadir untuk melakukan sesi konseling bersama saya. Saya sangat berterima kasih sekali ya. Dan juga saya sangat mengapresiasi sekali gitu, perubahan demi perubahan gitu, yang awalnya malas sekarang saya mendapatkan info, mendapatkan laporan dari kamu, hal-hal positifnya itu terjadi ke dalam diri kamu sehingga kamu sekarang meningkat berada di skala 10 gitu ya. Saya sangat mengapresiasi sekali, saya sangat terpukau sekali terhadap kamu ya. Dan juga semoga kamu kedepannya bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik buat diri kamu agar terjadi perubahan terhadap diri kamu ya. Karena sesi hari ini sudah selesai, terima kasih. Nanti kita kontak ulang untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.